semuanya, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi dan dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Contohnya adalah metana atau CH4. Senyawa hidrokarbon terdiri dari senyawa hidrokarbon alifatik atau rantai lurus dan senyawa hidrokarbon siklik. Senyawa hidrokarbon alifatik terdiri dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan karbon-karbon rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2 dengan N lebih dari 1. Jika N sama dengan 2, maka senyawa hidrokarbonnya adalah C2H2. Jika N sama dengan 3, maka senyawa hidrokarbonnya adalah C3H4. Jika N sama dengan 4, maka senyawa hidrokarbonnya adalah C4H6. Dan seterusnya. Salah satu jenis alkuna yang paling sederhana adalah etuna, yang sering kita kenal sebagai asetilen, yang digunakan sebagai bahan bakar pada proses pengelasan, pemotongan besi, dan untuk mempercepat pematangan buah. Alkuna memiliki beberapa sifat fisik. Yang pertama, alkuna merupakan senyawa nonpolar. Yang kedua, pada suhu kamar, alkuna dengan C2 hingga C4 berwujud gas, alkuna dengan C5 hingga C15 berwujud cair, dan alkuna dengan C16 atau lebih berwujud padat. Sifat fisik yang ketiga, pada alkuna rantai lurus, semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Sifat fisik yang keempat, pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Nah, pada video kali ini, kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengamati sifat kimia dari alkuna. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah pembersih porselin dengan bahan aktif HCl, pemutih baju dengan bahan aktif NaOCl, karbid atau kalsium karbida, air, dan perasan kunyit. Sedangkan alat yang kita perlukan adalah Erlenmeyer atau botol, sandal atau karet sumbat, tabung reaksi besar, dan selang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuang NaOCl sebanyak kurang lebih 3 sendok ke dalam botol. Memasang sumbat dan selang pada botol. Menambahkan larutan kunyit pada air di dalam tabung reaksi besar hingga air berubah warna menjadi warna kunyit. Nah, sebelum ke langkah berikutnya, mari jawab pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu. Apa fungsi larutan kunyit? Jelaskan mengapa larutan kunyit bisa digunakan untuk tujuan tersebut. Gas apa yang akan dihasilkan ketika HCl dimasukkan ke dalam NaOCl? Prediksikan apa yang akan terjadi jika karbid dimasukkan ke dalam air. Langkah selanjutnya adalah membuka sumbat pada Erlenmeyer dan memasukkan kurang lebih 2 sendok HCl ke dalam Erlenmeyer. Kemudian menutup sumbat dengan segera dan mengamati apa yang terjadi.
Pengamatan tersebut dicatat dalam data pengamatan yang ada di LKPD. Selanjutnya, memasukkan karbid ke dalam air yang ada dalam tabung reaksi besar. Nah, perubahan yang terjadi diamati dan ditulis juga dalam data pengamatan di LKPD. Setelah semua langkah dilakukan, akan terjadi sebuah peristiwa dalam air yang ada dalam tabung reaksi besar. Untuk itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, perubahan warna apa yang terjadi pada air dalam tabung reaksi besar? Jelaskan. Hubungkan dengan prediksimu. Apakah yang terjadi ketika karbid dimasukkan ke dalam air? Jelaskan reaksi yang terjadi. Jelaskan reaksi yang terjadi ketika HCl ditambahkan ke dalam wadah berisi NaOCl. Fenomena apa yang muncul dalam tabung reaksi berisi air? Reaksi apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Jelaskan pengertiannya. Tunjukkan senyawa hidrokarbon yang terlibat dalam percobaan ini. Tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon apakah senyawa tersebut? Jelaskan. Parutan kunyit di sini berfungsi sebagai indikator asam basa, di mana kunyit berwarna kuning dan ketika ia bereaksi dengan larutan asam, warnanya akan berubah menjadi warna kuning cerah. Sedangkan jika bereaksi dengan larutan basa, warnanya akan berubah menjadi jingga hingga kecoklatan. NaOCl pada pemutih dan HCl pada pembersih porselin akan bereaksi menghasilkan gas klorin atau Cl2 menurut persamaan reaksi berikut. Gas klorin ini berwarna hijau. Pada percobaan ini ditunjukkan pada dinding dalam botol yang berubah menjadi berwarna hijau. Ketika karbid dimasukkan ke dalam air, akan terbentuk gelembung-gelembung gas. Gas ini adalah gas asetilen yang terbentuk menurut persamaan reaksi berikut. Reaksi karbid dan air akan mengakibatkan warna kunyit yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi jingga. Hal ini disebabkan karena air yang tadinya netral berubah menjadi bersifat basa karena terbentuknya senyawa CaOH 2 kali dari reaksi antara karbid dan air. Fenomena yang muncul dalam tabung reaksi yang berisi air adalah percikan api. Percikan api ini muncul karena terjadinya reaksi adisi antara gas asetilen dengan halogen Cl. Menurut reaksi berikut. Reaksi adisi adalah reaksi senyawa karbon yang melibatkan penggabungan molekul-molekul atau dapat diartikan sebagai reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, dalam percobaan kali ini kita dapat mengamati senyawa hidrokarbon yang terlibat dalam percobaan, yaitu senyawa hidrokarbon C2H2 yang masuk ke dalam senyawa hidrokarbon alkuna karena memiliki ikatan karbon-karbon rangkap 3. Yang kedua, ada senyawa C2H2Cl2 yang masuk ke dalam senyawa hidrokarbon alkena karena memiliki ikatan karbon-karbon rangkap 2. Dan yang ketiga adalah senyawa C2H2Cl4 yang masuk ke dalam senyawa hidrokarbon alkana karena memiliki ikatan karbon-karbon tunggal. Di sini kita memperoleh ilmu bahwa senyawa hidrokarbon memiliki sifat kimia yaitu reaksi adisi. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe.
Terima kasih dan dadah!